sampai 12.000 itu kocar kacir. Ada yang lari ke Madinah, ada yang lari pulang ke Mekah. Yang tinggal di sekeliling Nabi SAW itu hanya antara 100 sampai 300. Beberapa buku-buku sejarah berseri pendapat. Hanya itu saja. Yang bertahan melawan musuh jumlahnya mereka, kalau tidak salah jumlah musuh itu sekitar 10 ribuan orang. Tapi akhirnya dengan kesabaran, Allah SWT berikan kemenangan kepada Nabi-Nya SAW. Jadi ini contoh. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir kalau ada seorang wanita yang hamil, perutnya besar, lalu saya mengatakan, ya, perutnya besar ya, Allah membuat perutku pun membesar. Jadi nggak boleh sama sekali. Kalau ada kekurangan pada diri orang, kita alhamdulillah, engkau tidak ujikan padaku ya Allah. Gitu. Ya. Dia butuh masukan, dia butuh nasihat, dia butuh saran, berikan. Tapi kita bersyukur karena kita tidak diuji. Jangan malah temannya cadel, dicontoh-contohin, gitu kan. Diolok-olok. Ya, ada banyak orang begitu ya. Sehingga ini akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi ini harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul menanggapi semua ujian datang dengan melihat nih. Kalau kita merasa kita nggak melakukan kesalahan kepada Allah, berarti dia murni ujian yang Allah datangkan untuk pengampunan dosa kita yang lalu-lalu atau peninggian derajat kita. Kalau ada sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti itu sebabnya. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Makanya ada banyak ikhwan dan akhwat kita yang sudah hijrah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa Ustaz ya setelah hijrah, saya ternyata masih ada ini dan itu. Ya. Pikirannya itu orang kalau sudah hijrah, sudah dekat dengan Allah, berarti tidak ada ujiannya. Keliru ini. Justru ujian akan datang. Ya, ujian akan datang. Datang kalau dia memang tidak melakukan dosa, berarti Allah ingin segera melipat gandakan banyak pahala dia, pembersihan dosa dia, peninggian derajat. Yang dia tidak bisa jangkau memang. Karena terlalu banyak waktu yang dia buang-buang dan lalaikan sebelum dia berhijrah. Atau kalau memang sebelum dia hijrah pernah dia sakitin orang lain. Nah saat ini datang pembersihannya. Bahkan termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah datangkan hukuman di dunia sebelum akhirat. Itu termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan bersihkan hukuman dia, hukuman dia di dunia sebelum di akhirat. Dan kita perlu tahu, manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini, itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Coba kita lihat surah Al-An'am, surah nomor 6. Kalau bisa buka aplikasi Al-Qurannya di handphone. Ayatnya 34. Para nabi-nabi pun diuji. Jadi bukan mereka karena nabi, orang terdekat dengan Allah lalu tidak diuji. Oh diuji semuanya. Tapi ujian-ujian ini, ya, ada yang karena memang Allah murni menguji mereka. Ada yang memang ada yang melakukan kesalahan lalu Allah SWT berikan peringatan supaya berhenti dari kesalahan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, saya bacakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini Allah SWT kokohkan hati Nabi-Nya Muhammad SAW dengan ayat ini. Karena Nabi SAW diuji sama Allah SWT. 13 tahun fase dakwah di kota Mekah yang kita sekarang ada. Kita bisa rasakan ketentraman seperti ini. Pembangunan renovasi masjid haram luar biasa. Kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita bisa ibadah. Ini tidak terjadi di awal Islam. 13 tahun awal Nabi SAW menyampaikan agama di sini. Itu luar biasa ujiannya, luar biasa. Beliau adalah tokoh Quraisy. Siapa yang tidak kenal beliau sampai diberikan julukan As-Sadiqul Amin. As-Sadiq itu orang yang jujur, Al-Amin yang sangat terpercaya. Waktu pernah terjadi di Mekah, Hajar Aswad. Di masa itu mereka mau renovasi Ka'bah. Kemudian setelah renovasi mereka mau letakkan Hajar Aswad. Nah peletakan Hajar Aswad ini dianggap satu kemuliaan. Suku-suku Quraisy bersaing. Siapa yang meletakkan nih? Nah ada satu suku Quraisy yang menyembeli domba, lalu darahnya dituang di satu bejana, lalu mereka semua laki-lakinya celupin tangan supaya ke darah itu, lalu mengangkat, lalu mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Maka suku yang lain lakukan hal yang sama, sembeli domba, taruh lagi darah di bejana, semua celupin tangan, kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Hampir semua satu Mekah ini perang pada saat itu. Luar biasa gitu, keadaannya. Sudah mereka semua hanusin pedang, sudah mau saling perang satu sama lain. Pokoknya berebut, siapa yang meletakkan Hajar Aswad, karena ini dianggap satu kemuliaan, akan dikenang sepanjang masa. Gitu.
Akhirnya ada satu orang tua bijaksana dari mereka mengatakan begini saja. Ini kalau dibiarkan terjadi peperangan nih, pertumpahan darah. Dan Quraisy akan habis, nggak ada lagi keturunan Quraisy nanti. Kalau kalian mau dengar saran saya, maka saya menyarankan agar siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, ada pintu gerbangnya kota Mekah itu namanya pintu Bani Syaibah. Kita jadikan dia sebagai ya, penentu keputusan. Apa yang ditentukan kita terima. Maka akhirnya semua sepakat, baiklah kalau gitu. Jadi ribuan orang pada saat itu, puluhan ribu penduduk Mekah, matanya semua nyorot ke pintu Bani Syaibah. Dan yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau masuk, serentak semua puluhan ribu orang ini mengatakan, As-sadiqul amin, as-sadiqul amin radina. Orang yang terjujur dan terpercaya, dua kali diulangi sama mereka, serentak itu. Orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi SAW pun datang dan menengahi mereka dengan cara, ya, beliau meminta kain, kemudian meminta setiap suku mendatangkan kepala sukunya, semua kepala suku memegang ujung-ujung kain. Semua, jadi semua kepala suku mewakili sukunya, dan beliau sendiri SAW yang meletakkan batu itu di atas kain tersebut, lalu disuruh jalan ke dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad itu. Nah ini kejadian besar di Mekah ini, karena mereka semua mengakui tentang kejujuran Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi SAW mengatakan, aku adalah utusan Allah. Begitu beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu, beliau naik ke sebuah bukit di dekat Safa dan Marwah. Sekitar situ dulu ada bukit. Ya. Bukit ini untuk menyampaikan iklan informasi. Nabi SAW naik di situ. Orang-orang Quraisy kumpul semuanya, karena di situ tidak boleh sembarangan orang naik. Ya. Karena yang naik itu berarti akan menyampaikan informasi penting. Apakah ada kematian seorang tokoh, ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Waktu mereka lihat Nabi SAW di situ, maka mereka tahu ini penting nih. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian, di belakang gunung ini, di belakang pintu gerbang Mekah ini, ada pasukan akan menyerang Mekah. Kalian percaya nggak? Kata mereka, tentu saja. Karena kami belum pernah mendapatimu bohong sekalipun. Nabi nggak pernah bohong sekalipun. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu ketahuilah, aku ini utusan Allah. Di antara dua tanganku siksaan. Artinya orang kalau patuh akan masuk surga. Orang yang membangkang kafir akan masuk neraka. Tahu yang pertama membangkang siapa? Pamannya sendiri. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab ini selain paman beliau juga besannya beliau. Karena anak Abu Lahab sama anak Nabi SAW menikah. Gitu kan? Maka dia yang paling pertama bercara. Belum tanya, apa sih yang kau punya nih Muhammad? Sampaikan dulu wahyu. Enggak. Langsung, hai Muhammad. Abi hadha jama'tana. Ali hadha jama'tana. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Lalu dia bubarkan semua orang-orang Quraisy. Gak boleh dengar. Sudah gitu dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan sama istrinya, suruh anaknya laki-laki ceraikan anak Nabi SAW. Perumusan yang luar biasa, sampai Allah SWT kekalkan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu masih hidup, sudah Allah pastikan dia sama istrinya akan masuk neraka. Karena begitu. Jadi luar biasa ujiannya nih. Di tempat beliau, di kota beliau lahir, beliau mulia, beliau punya julukan orang yang terbaik, orang yang paling jujur, diakui oleh semua Quraisy. Begitu mengatakan sebagai seorang nabi tidak diimani. Dan selama 13 tahun, yang masuk Islam hanya 153 orang saja. Karena orang-orang Quraisy mengisolasi. Semua orang Muslim boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh. Yang melakukan itu tidak akan kena hukuman. Kalau dilihat di jalan dilemparin. Nabi Muhammad SAW lagi sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran unta. Ada yang lagi sholat, diinjak batang leher beliau SAW. Sampai Fatimah radhiyallahu anha lewat lalu membersihkan kotoran tersebut. Ya. Sambil menangis gitu. Ya, sudah seperti itu keadaannya pada saat itu. Luar biasa musibahnya, ujiannya. Tapi apakah ini karena Nabi SAW punya dosa? Enggak. Ini ujian datang, gitu kan? Dan terus berlanjut seperti itu sampai akhirnya 83 sahabat itu hijrah ke Ethiopia dipimpin oleh sepupu Nabi SAW Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, beda 10 tahun dengan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Pimpin kafilah hijrah ke Ethiopia dan sisa 70 tinggal bersama Nabi SAW yang akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi kondisi di Mekah pada saat itu luar biasa. Saya kadang-kadang kalau menyampaikan sesuatu sebagaimana saya sering sampaikan teman saya, coba renungin. Bagaimana fase Mekah
Insya Allah tidak ada halangan besok kita akan city tour masuk ke Museum Wahyu. Ada ilustrasi tentang kondisi kota Mekah masa dulu gitu. Ya, supaya kita bisa bayangkan seperti apa kondisinya. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di masa itu ya. Di masa sekarang saja Quran sudah sempurna, sudah banyak terjemahan bahkan dalam hampir semua bahasa. Banyak ulama-ulama dan dai menyampaikan firman Allah, sabda Nabi SAW. Sejarah Nabi dinukil di sana sini. Masih banyak orang yang tidak mau beriman. Masih banyak orang Islam yang tidak mau menjalankan syariat. Bagaimana kalau kita ini hidup di masa itu? Di Mekah waktu itu. Coba bayangkan ya. Di kota yang masih sederhana, bangunan sederhana. Ada satu orang ngaku Nabi. Dan yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal nih? Iya. Dan waktu itu Al-Quran masih turun 1 ayat, 5 ayat, 1 surat pendek. Dan kebanyakan surah-surah Makkiyah, surah-surah pendek. Ya. Memang tentang akhirat, tentang neraka, tentang surga, tentang umat sebelum kita. Belum ada syariat pada saat itu. 10 tahun fase Madinah semua baru perlengkapan syariat. Perintah jihad setelah hijrah ke Madinah. Perintah puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada saat diperintahkan perang Badar, itu juga diperintahkan syariat puasa. Salat pun Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. 13 tahun masa kenabian di Mekah. Tahun ke-11 baru ada perintah salat. Ya. Jadi belum ada syariat. Semua itu peringatan agar mereka meninggalkan kesyirikan dan segala macam itu. Ini ujian yang luar biasa. Gitu. Jadi Nabi SAW diuji. Dan bukan karena beliau buat dosa. Tapi memang karena ujian datang dari Allah SWT. Bisa nggak begitu awal Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Allah tundukkan semua hati Quraisy? Oh bisa sekali. Sangat bisa. Gitu kan? Tapi Allah memang mau menceritakan dan menyampaikan kepada kita kalau ada ujian-ujian datang. Dan itu tujuannya untuk meninggikan derajat kita di surga, untuk pembersihan dosa-dosa kalaupun ada dosa misalnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala bukan cuma menguji baginda Nabi SAW tapi rasul-rasul sebelumnya. Makanya waktu ujian-ujian datang kepada Nabi SAW dan berat bagi beliau. Sampai beliau pada saat sudah ditolak terus di Mekah, disakitin terus, dikatakan penyihir, penyamun. Wah, pemisah antara suami istri, banyak julukan-julukan dikasih kepada Nabi SAW. Beliau sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Kemudian beliau keluar ke kota Taif, yang insya Allah kita akan pergi besok. Beliau keluar ke sana, jalan kaki. Kita nanti besok naik bus. Kalau naik bus sampai ke ujung gunung, itu bisa satu sampai 1,5 jam. Ya. Tapi nanti kan kita besok jalan mungkin sekitar 40 kilo aja, atau setengah jalan lah ya. Nanti kita akan naik kereta gantung untuk sampai ke atas. Itu lebih cepat. Tapi Nabi SAW jalan kaki. Begitu tiba di sana, juga ditolak dakwanya. Beliau SAW tidak tahu harus buat apa lagi. Beliau pulang dari kota Taif sambil dilemparin batu. Ya. Dan uniknya, cara melempar batunya itu, setiap kali kaki Nabi SAW diangkat, satu dilempari batu. Jadi yang lagi diangkat itu dilempari. Dan satu kota melempari. Itu luar biasa itu ujiannya. Bukan karena Nabi SAW buat dosa. Sampai beliau keluar dari pintu gerbang kota Taif, ditutup pintu gerbangnya. Jadi kayak terusir luar biasa gitu. Ya. Lalu beliau datang ke bawah sebuah pohon, kemudian beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kemana engkau arahkan hidupku? Jadi Nabi sudah tidak tahu harus buat apa. Ya. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Mau kemana lagi? Nggak tahu, karena waktu itu tidak ada pesawat kayak kita sekarang, ada mobil yang bisa pergi jalan-jalan jauh berdakwah. Tidak bisa. Orang terbatas dengan kaki saja atau dengan kuda atau unta, jaraknya juga tidak jauh. Kemana ya Allah engkau arahkan masa depanku? Apakah ke musuh yang akan memerangiku? Ya, atau ke masa depan yang belum jelas? Tapi ya Allah, kalau seandainya engkau tidak murkah dengan aku, artinya engkau tidak nilai ini sebagai sebuah kekurangan, engkau tetap menilai sebuah pengorbanan, maka aku tidak peduli. Karena begitu, maksudnya aku akan tetap melalui ini. Gitu kan? Maka pada satu Jibril AS turun lalu mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Tuhanmu Allah, dan bersamaku sekarang malaikat khusus yang memegang semua gunung di muka bumi ini. Tapi tidak disebutkan namanya. Cuma beliau mengatakan begitu. Ada malaikat khusus memegang semua gunung di muka bumi ini. Gunung semua ini di tangan dia. Kalau engkau mau, perintahkan saja dia. Agar ya dia menyatukan antara dua gunung, dua kota ini. Mekah sama Taif ini dua-dua gunungnya dihancurin. Habis sejarahnya kota ini. Dan dakwamu akan tersebar. Atau kamu bersabar. Ini atas ujian ini. Artinya ini sabar saya kira tadi ya. Terima dulu ini ujian dari Allah tapi sambil ikhtiar aja terus. Nanti Allah akan berikan solusinya di waktu yang sudah tepat. Maka juga dakwamu akan menyebar. Tapi Nabi SAW dengan lapang dada dalam kondisi beliau berdarah-darah kakinya.
sudah ditolak sana sini, karena Allah berikan berita gembira ini, beliau mengatakan, saya akan bersabar. Semoga dari keturunan mereka keluar orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, keluar lahir dari Abu Jahal, orang yang paling benci Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan Fir'aun umat ini. Kemarin kita sebutkan namanya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Orang yang luar biasa dalam imannya sampai mati syahid. Dari Al-Walid, ya, keluar Khalid bin Walid. Al-Walid ini benci sekali dengan Islam sampai meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Banyak sekali. Dari Umayyah bin Khalaf, lahir Safwan. Safwan juga tadinya kufur kepada Allah. Beriman juga di saat pembebasan kota Mekah. Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Badar, di perang Uhud, juga masuk Islam dalam kota Mekah. Gitu. Dari kota Taif sendiri keluar penghafal hadis yang paling banyak. Ada yang tahu siapa dari laki-laki? Abu Hurairah. Namanya dia Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Ya. Ini dari kota Taif, dari suku Daus, suku aslinya kota Taif yang tadinya juga menolak dakwah. Subhanallah, doa Nabi SAW diterima. Dan akhirnya dua kota ini sekarang menjadi kota yang masyhur, kota yang Islam, ya, yang makmur, Masya Allah. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu karena ujian dari Allah SWT. Kalau Nabi saja begini, maka kita juga begitu. Lebih pantas untuk diuji gitu kan. Nah, untuk menguatkan hati Nabi SAW, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-An'am surah 34 tadi. Saya bacakan kembali, ya, atau terjemah langsung karena sudah baca ayat tadi ya. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Disuruh sabar, ya. Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka, tidak seorang pun. Jadi di sini perlu digarisbawahi kata para ulama, Allah mengatakan sampai datang pertolongan kepada mereka. Artinya akan datang pertolongan bila orang itu sabar. Gitu, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Maksudnya, setelah sampai kepadamu berita ini, hai Muhammad, maka pastikan, ya, engkau juga harus bersabar sebagaimana mereka bersabar. Daqqaq, Ad-Daqqaq rahimahullah, nama seseorang ya, Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, hakikat dari sabar yaitu tidak memprotes sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir. Adapun menampakkan musibah yang menimpa selama bukan untuk berkeluh kesah kepada makhluk, maka hal itu tidak meniadakan kesabaran. Maksudnya, kalau kita lagi sakit lalu kita konsultasi pada dokter, itu bukan tidak sabar. Itu salah satu bahan ikhtiar. Yang penting kita terima dulu. Oh, Allah lagi uji saya dengan sakit nih. Kita terima dulu. Dan kita menikmati proses ujian itu sebagaimana kita nikmati kalau nikmat sedang ada. Ya. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya makan makanan yang lezat. Di saat kita lapar, kita nikmatin proses lapar itu sampai nanti ikhtiar mencari dan Allah hilangkan rasa lapar tadi. Maka dua-dua ini sama, berimbang dalam kita menikmatinya. Gitu. Menikmati proses ujian itu luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Akan membuat orang belajar banyak sekali dari kehidupan dia. Misalnya dia kalau lagi sakit, dia terus merenungi hikmah apa yang bisa saya ambil ya. Oh enak sekali ya. Sekarang kita lagi flu dengan demam misalnya. Atau meriang. Begitu di depan kita ada orang minum air es. Enak benar orangnya. Kita dulu juga begitu. Nah dengan sakit kita bisa jadi tahu nilainya itu kan. Jadi pada saat sehat nanti kita lebih menjaga, kita lebih bersyukur. Memang begitu. Kalau Allah tidak pernah datangkan ujian teman-teman sekarang, kita akan kufur nikmat semuanya. Orang akan kufur gitu. Tapi dengan ujian datang dia jadi belajar. Kalau dia punya Tuhan yang mengatur, dia juga harus kembali kepada Tuhannya. Dia harus bisa melalui dengan baik. Nah, itu poinnya. Nah, tapi kalau orang misalnya menyampaikan kepada semua orang, ada yang sedang menimpa dia, satu kampungnya semua tahu masalah dia. Maka orang ini seperti sedang mengeluhkan Tuhannya. Padahal Allah SWT menguji dia untuk justru meningkatkan derajat dia. Harusnya dia bisa menerima itu. Ya. Ini kurang lebih 3 pendapat ulama ini dinukil dari kitab ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim tentang pernyataan mereka berhubungan dengan masalah sabar itu sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, salah satu ulama di Saudi yang masih hidup, beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, sabar itu secara bahasa atau etimologi adalah menahan diri. Menahan diri. Baik dari keluh kesah lisan, ya, sikap tangan, ya, seperti memukul-mukul badan. Ya. Dan Allah SWT berfirman kepada nabinya yang artinya sabarlah
Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Maksudnya adalah tahanlah dirimu untuk tetap bersama mereka. Adapun di dalam istilah syariat atau terminologinya, sabar adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini memang penjelasan para ulama gamblang atau gamblang sekali tentang masalah sabar ini. Ibnu Rajab menjelaskan sabar itu memang ada tingkatan-tingkatan juga, ya, dan ada